Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kedua ini kita masih mempelajari tentang debat. Yang kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pengertian, apa itu unsur-unsurnya, dan hal yang harus diperhatikan ketika kita berdebat. Baiklah, sebelum Ibu mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pertemuan kedua ini. Kita masih membahas tentang debat. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai kali ini, kalian harus bisa menganalisis isi debat, baik itu permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulannya. Indikatornya, kalian harus mampu mengembangkan permasalahan atau isu, kemudian argumen, dan menyimpulkan isi debat. Kita mulai. Cara penarikan simpulan. Jadi, ketika kita berdebat, kita harus tahu simpulan dari debat itu apa. Jadi, kita harus bisa menarik simpulan. Bagaimana cara penarikan simpulan di dalam debat? Jadi, cara penarikan simpulannya itu ada 3, di mana penalaran yang diungkapkan di dalam debat itu biasanya penalaran induktif. Jadi menyimpulkan hal-hal yang umum, kemudian dikerucutkan ke dalam fakta-fakta yang sifatnya khusus. Biasanya ada orang menyampaikan argumennya itu, dia menyampaikan hal-hal yang umum dulu, kemudian mengerucutkan ke hal-hal yang sifatnya khusus. Nah, di sini cara penarikan simpulannya ada 3. Secara generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Simak baik-baik ya. Nah, kita bahas dulu yang generalisasi. Apa itu generalisasi? Kok saya baru dengar ya Bu, waktu SMP belum pernah. Kita belajar di sini. Generalisasi adalah pernyataan yang sifatnya khusus, yang isinya fenomena-fenomena khusus, kemudian ditarik simpulan pernyataan yang sifatnya umum. Jadi di situ disampaikan hal-hal yang khusus, kemudian kalian harus bisa menyimpulkannya sendiri yang sifatnya umum. Contohnya, nah ini biar kalian lebih paham. Buah kelapa dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman yang segar. Tak hanya buahnya, kayu pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sedangkan pelepahnya dapat dijadikan sapu ijuk. Bahkan akarnya pun bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Jadi simpulannya yang kalian bisa tarik yaitu oleh karena itu pohon kelapa sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau di akhir kita menyimpulkan bisa dengan menggunakan kata oleh karena itu. Kemudian jadi, di mana di sini di dalam contoh kalian lihat coba. Sifat yang khusus terlebih dahulu, di mana dijelaskan bahwa manfaat dari pohon kelapa itu yang pertama bisa dijadikan bahan makanan dan minuman. Kayu pohonnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian pelepahnya bisa dijadikan sapu ijuk. Bahkan akarnya bisa dijadikan bahan bakar. Jadi bisa disimpulkan, kalian bisa tarik simpulan bahwa pohon kelapa itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
Ini contoh dari generalisasi. Jadi kalau generalisasi nanti kalian pasti akan ditampilkan hal-hal yang sifatnya khusus terlebih dahulu. Kemudian apa tugas kalian? Kalian menyimpulkan ke hal-hal atau pernyataan yang sifatnya umum. Ya, contoh kedua. Jika dibakar, botol minum akan meleleh. Jika dibakar, sedotan akan meleleh. Dan jika ember pun dibakar, akan meleleh. Di sini coba kalian. Ada botol, ada sedotan, ada ember. Nah, jadi jika benda plastik dibakar akan meleleh. Ini simpulannya. Jadi lebih sedikit susah ya. Jadi kalian harus bisa memikirkan lebih jauh. Kira-kira apa ini yang dibahas? Ini membahas tentang apa? Ada botol, ada sedotan, kemudian ada ember. Ini kan semuanya adalah benda-benda plastik. Jadi, jika benda plastik dibakar akan meleleh. Generalisasi itu seperti itu. Jadi, dari hal-hal yang khusus kalian simpulkan kira-kira umumnya itu apa. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah, kita bedakan dengan analogi. Kalau penarikan secara analogi, itu bagaimana? Penarikan simpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal. Jadi membandingkan dua hal, tetapi karena memiliki kesamaan, baik itu dari segi fungsi atau ciri, kemudian keduanya itu dibandingkan atau disamakan. Jadi di situ ada pembanding, ada hal yang dibandingkan. Jadi ada dua hal, pembanding, hal yang dibandingkan, kemudian kesamaannya itu apa dari kedua itu. Nah, coba kita contohnya. Mendidik anak sama halnya seperti merawat tumbuhan. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka dengan telaten dan sabar, sehingga bisa tumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak, perlu adanya ketelatenan dan kesabaran, sehingga mereka tumbuh dengan baik. Nah, siapakah pembanding dan hal yang dibandingkan? Jadi sama-sama, kira-kira apa di sini? Siapa pembanding dan hal yang dibandingkan? Itu adalah yang pertama, pembandingnya adalah tanaman yang dibandingkan dengan anak. Ya. Kemudian kesamaan apa yang diperbandingkan? Harus telaten dan sabar kalau merawat mereka. Ayo, masih bingung ya? Jadi, ada dua hal yang dibandingkan. Di sini dua halnya itu apa? Tanaman dan anak. Kemudian kesamaannya apa? Sama-sama harus dirawat dengan telaten dan penuh kesabaran. Jadi simpulannya di sini adalah oleh karena itu kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya merawat tumbuhan, ya. Jadi, hal yang dibandingkan itu dia posisinya di sini coba. Oleh karena itu, kita harus mendidik. Pembandingnya itu apa? Berarti kan anak dengan telaten dan sabar seperti halnya merawat tumbuhan. Jadi, pembanding hal yang dibandingkan, kesamaan kedua hal yang dibandingkan. Samaannya apa? Telaten dan sabar, seperti halnya kita merawat tumbuhan. Nah, itu. Jadi ada pembandingnya, ada hal yang dibandingkan, kemudian kesamaannya dari kedua hal tersebut apa? Yang di sini yang dibahas adalah tentang tanaman, tentang anak. Kesamaannya adalah mereka sama-sama harus dirawat dengan telaten dan sabar. Jadi kalau analogi itu seperti itu, ya. Ada dua hal yang dibandingkan. Selanjutnya, sebab akibat. Sebab akibat itu isinya adalah akibat menjadi gagasan utama. Nah,
Jadi, yang dinamakan sebab akibat, akibatnya itu menjadi simpulannya atau gagasan utama, sedangkan sebab-sebabnya itu menjadi gagasan penjelas yang disampaikan terlebih dahulu. Jadi disampaikan sebab-sebabnya dulu, kemudian simpulannya itu adalah akibatnya. Bisa dipahami belum? Jadi di sini disampaikan sebab-sebabnya terlebih dahulu, kemudian kalian diminta untuk menyimpulkan akibatnya. Contohnya, hujan berturut-turut mengguyur desa kami. Air sungai berangsur-angsur naik. Jalan dan halaman rumah pun digenangi air. Ini adalah sebabnya. Kemudian ditarik simpulan, akhirnya banjir pun melanda desa kami. Ini adalah akibat yang ditimbulkan dari sebab-sebab ini tadi. Hujan yang berturut-turut, air sungai berangsur naik, jalan dan halaman pun mulai digenangi air. Ini kan ciri-ciri akibat dari banjir. Jadi yang ibu tandai merah ini adalah simpulannya, penarikan simpulannya. Kalau sebab akibat itu simpulannya ada pada bagian akhir. Akhirnya banjir pun melanda desa kami. Kalau sebab akibat itu akibatnya menjadi simpulan. Kalau analogi kalian harus bisa menyimpulkannya sendiri, membandingkan dua hal. Kemudian apa kesamaannya? Kalau generalisasi sama, kalian harus bisa menyampaikan gagasan yang sifatnya umum. Itu simpulannya. Jadi ini yang ibu tandai merah itu simpulannya. Ya, bisa dipahami. Kemudian kita beralih ke ragam bahasa yang digunakan dalam debat. Dalam pertemuan pertama Ibu sudah menyampaikan bahwa dalam berdebat kita harus menggunakan bahasa yang baik. Tidak boleh kita menggunakan bahasa-bahasa yang kasar yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Acuannya kita harus menggunakan bahasa yang baku. Karena dalam debat itu biasanya situasinya itu situasi formal, ya. Yang pertama menggunakan bahasa yang baku. Bahasa baku itu bahasa pokok standar yang dijadikan acuan dalam situasi formal. Formal itu seperti apa, Bu? Seperti ketika ibu mengajar di depan kelas, seperti dalam rapat, kemudian dalam diskusi, dalam debat, itu situasinya formal. Jadi bahasa yang digunakan harus bahasa yang baku. Kemudian menggunakan makna denotasi. Tidak boleh kita dalam debat itu menggunakan makna kiasan. Jadi kita harus menggunakan atau menyampaikan makna yang sebenarnya. Kemudian dalam debat kita harus bisa pemilihan kata yang tepat atau diksi. Diksi itu pemilihan kata. Jadi kita harus bisa memilah kata-kata yang tepat yang bisa diterima oleh lawan kita, ya. Ragam bahasa yang digunakan dalam debat itu menggunakan bahasa baku, kemudian menggunakan makna denotasi atau makna yang sebenarnya, dan pemilihan diksi yang tepat. Selanjutnya, dalam kalimat baku, kalian kira-kira sudah pernah mendengar belum kata kalimat baku? Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah ejaan, struktur kalimat, hingga pemilihan kata. Itu kalimat baku. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Jadi selain kalian menggunakan kalimat kalimat baku, selain kalian menggunakan kalimat baku, kalian juga harus menyampaikan itu menggunakan kalimat yang efektif, di mana lawan kalian itu bisa memahami apa yang kalian sampaikan. Nah, coba kita contoh kalimat baku. Kalian bisa lihat di situ yang dikatakan kalimat baku itu dari ejaan, dari
kemudian bahasa yang digunakan, diksinya. Nah, kita lihat kalimat tidak bakunya dulu. Ayah bertanya, kenapa kau tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Kira-kira kenapa dikatakan tidak baku? Karena di sini ketidaktepatan penulisan tanda baca. Ya, ejaannya, tanda bacanya. Kurang apa di sini? Kurang tanda petik di akhir karena ini adalah kutipan langsung. Ayah bertanya, koma, tanda petik, kenapa kau tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Tanda tanya, jangan lupa diakhiri dengan tanda baca petik. Ini karena kesalahan tanda baca. Kalau kesalahan penulisan huruf kapital bagaimana? Andi dan Ani adalah saudara kembar yang sudah lama terpisah. Andi dan Ani. Ani ini kan nama orang, jadi penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Ketidaktepatan struktur dan tata bahasanya. Dalam masyarakat Jawa mengenal tradisi mitoni untuk kehamilan. Nah, kira-kira strukturnya benar atau tidak? Dalam itu adalah konjungsi, ya. Dalam tidak boleh diletakkan di awal sebuah kalimat. Jadi dihilangkan. Masyarakat Jawa mengenal tradisi mitoni untuk kehamilan. Kenapa dalam ini dibuang? Karena ini termasuk ke dalam konjungsi yang tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Ya, ini yang dinamakan kalimat baku. Kemudian kita beralih ke kalimat efektif. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus menggunakan kalimat yang efektif. Efektif itu apa? Efektif itu ketika orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Jadi tidak bertele-tele, tidak terlalu kepanjangan. Artinya kita tidak muter-muter ketika kita berbicara. Efektif itu artinya singkat, padat, tapi orang lain itu bisa paham. Kenapa dikatakan tidak efektif? Penyebab ketidakefektifan itu karena mungkin yang pertama kalimat itu tidak logis atau tidak masuk akal. Mengandung unsur yang mubazir, ini tadi berlebih-lebihan, menyalahi kaidah sintaksis atau tata kalimatnya. Kemudian menyalahi kaidah morfologi atau pembentukan katanya, dan menyalahi kaidah fonologi atau ejaannya. Nah, yang pertama menyalahi kaidah fonologi atau ejaannya. Cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan. Kalau ini biasanya dalam bentuk tulisannya. Menyalahi tulisan. Misalnya di sini ada kata harga BBM semakin tak terjangkau rakyat kecil. BBM itu tidak menggunakan tanda baca titik. Ya, seharusnya ditulis biasa BBM. Kemudian pelayanan kesehatan di puskesmas sekarang ini sudah memenuhi standar. Nah, di puskesmas ini kan menyalahi aturannya. P ini harusnya huruf kecil karena tidak dibarengi dengan nama puskesmasnya atau nama dari puskesmas itu. Kemudian memenuhi standar dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan huruf RT di belakang seperti ini ya. Jangan menyalahgunakan jabatanmu. Menyalahgunakan ini juga salah. Menyalahi kaidah fonologi karena di sini menyalahgunakan itu dirangkai, tidak dipisah. Nah, ini sekilas tentang tadi kesalahan penggunaan kalimat efektif tapi dalam bentuk tulisan. Kalau di sini contoh kalimat efektif. Nah, dikatakan efektif itu kalau tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, tidak menyalahi tata sintaksisnya, morfologi ataupun fonologinya. Contohnya di sini. Amara pergi ke sekolah, kemudian Amara pergi ke rumah temannya untuk belajar. Kira-kira kalau kalian dengar kalimat seperti ini, efektif tidak ya? Ada kata Amara yang diulang 2 kali. Pergi ke sekolah, kemudian Amara pergi ke rumah. Ini dikatakan tidak efektif. Karena apa? Karena menggunakan kata yang berlebih-lebihan.
Sebaiknya diganti antara pergi ke sekolah, kemudian pergi ke rumah temannya untuk belajar. Kemudian yang kedua, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama belajar di rumahku. Ini jelas tidak efektif. Yang efektif adalah karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Ini baru efektif. Karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Nah, kira-kira ini berarti menyalahi kaidah apa sintaksisnya ya, urutannya. Karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Ini baru efektif. Kalau yang ini kan karena ia tidak diajak, dia tidak. Jadi salah satu saja penggunaan kata dia ini diulang beberapa kali, ya kan? Ini contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Baiklah, sudah. Ibu sudah bahas tentang tadi penarikan simpulan, ada generalisasi, ada analogi, ada yang terakhir adalah sebab akibat, kemudian ragam bahasa yang digunakan dalam debat. Kalian silakan belajar kembali, belajar lebih giat lagi, silakan baca-baca buku paket kalian jika merasa kalian belum paham, atau silakan kalian bertanya langsung melalui WA di grup kalian. Jangan takut bertanya jika kalian memang belum paham ya. Baiklah, jadi materi kita hari ini sudah selesai. Ibu sudah membahas mulai dari materi yang pertama tentang pengertian debat, kemudian ada unsur-unsurnya, kemudian bagaimana kalian melakukan debat yang baik, kemudian ada apalagi tadi cara penarikan simpulan, dan terakhir adalah ragam bahasa yang digunakan dalam debat. Jadi materi kita sudah selesai. Silakan kalian belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Setelah ini silakan kalian mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan kali ini. Baiklah, Ibu akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.